Ada alasan mengapa sebagian doa terasa seperti mengguncang surga, sementara doa lainnya terasa seperti menabrak tembok. Pernahkah kamu bertanya mengapa doa Yesus begitu berkuasa? Bagaimana ia berbicara kepada Allah dengan cara yang menghadirkan mujizat, mengubah hidup, dan mengubah arah sejarah. Banyak orang berdoa setiap hari, tetapi jujur saja, berapa banyak yang benar-benar melihat hasil yang supranatural? Mungkinkah selama ini kita melewatkan sesuatu yang sangat penting? Aku menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Yesus meninggalkan sebuah cetak biru, sebuah strategi ilahi untuk terhubung dengan Allah yang sering diabaikan orang. Dan ketika kamu memahaminya, doa-doamu tidak akan pernah sama lagi. Jika kamu sedang mencari hubungan yang lebih dalam dengan Allah, jika kamu rindu melihat transformasi nyata dalam hidupmu, teruslah menonton, karena apa yang akan aku ungkapkan bisa mengguncang semua yang kamu pikir kamu tahu tentang doa. Mengapa doa Yesus berbeda dari semua doa lainnya? Sepanjang sejarah, orang-orang dari berbagai agama dan keyakinan berdoa, mencari jawaban, tuntunan, atau mukjizat. Tetapi cara Yesus berdoa tidak seperti apapun yang pernah dunia lihat. Ia tidak sekedar mengulang kata-kata atau mengikuti ritual. Ia berbicara pada Allah dengan otoritas yang bahkan membuat para pemimpin agama yang paling religius tercengang. Ketika Yesus berdoa, sesuatu terjadi. Orang sakit disembuhkan, badai patuh, bahkan orang mati hidup kembali. Apa yang membuat doanya begitu kuat? Mengapa hubungannya dengan Allah terasa begitu langsung, begitu cepat, begitu nyata? Bayangkan kamu berdiri di antara para murid, menyaksikan Yesus saat ia berdoa. Ada sesuatu dari cara ia berbicara kepada Allah yang terasa berbeda. Itu tidak jauh atau kaku, itu pribadi, intim, seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya. Lalu tiba-tiba suasana berubah. Kuasa memenuhi udara, seolah-olah surga sendiri sedang merespons. Kamu lihat, Yesus tidak sekadar berdoa. Ia menyelaraskan diri sepenuhnya dengan kehendak Allah. Itulah kuncinya. Bukan soal mengucapkan kata-kata yang tepat, melainkan soal hubungan. Banyak orang hari ini bergumul dengan doa, karena mereka melihatnya sebagai kewajiban religius, bukan sebagai percakapan langsung dengan pencipta alam semesta. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa doa bukan tentang rumus atau kata-kata kosong. Dalam Matius 6:7, ia memperingatkan agar kita tidak mengucapkan kata-kata bertele-tele seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, seolah-olah mereka akan didengar karena banyaknya kata. Sebaliknya, doa Yesus dipenuhi iman, kejelasan, dan pengharapan. Ia tahu kepada siapa ia berbicara, dan itu mengubah segalanya. Tetapi inilah pertanyaannya. Jika Yesus sendiri, anak Allah, perlu berdoa, apalagi kita? Dan jika doanya membawa kuasa sebesar itu, apa yang terjadi ketika kita mulai berdoa seperti Dia? Coba pikirkan kehidupan doamu sendiri. Apakah kamu merasakan hubungan yang dalam dengan Allah? Atau terkadang terasa seperti kamu hanya berbicara ke udara, berharap Dia mendengar? Kebenarannya adalah, doa Yesus bukan berkuasa hanya karena Ia anak Allah. Doanya berkuasa karena Ia berdoa dari tempat iman yang sempurna dan penyelarasan ilahi. Dan kabar baiknya, kuasa yang sama itu tersedia bagi kita hari ini. Ia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Ia berdoa untuk mengajar kita bagaimana berdoa. Sekarang aku ingin bertanya, pernahkah kamu mengalami momen dalam doa ketika kamu tahu Allah sedang mendengar, ketika sesuatu di dalam dirimu bergeser dan kamu merasakan hadiratnya dengan cara yang tidak bisa kamu jelaskan? Jika belum, jangan khawatir.
karena pada akhir ini kamu akan mengerti dengan tepat bagaimana Yesus berdoa dan bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam hidupmu sendiri. Dan percayalah, begitu kamu melakukannya, segalanya akan berubah. Rahasia hubungan yang langsung dengan Allah. Banyak orang berdoa, tetapi sedikit yang merasa benar-benar terhubung dengan Allah. Mereka mengucapkan kata-kata, mengikuti tradisi, tetapi jauh di dalam, sesuatu terasa jauh. Namun ketika Yesus berdoa, tidak ada jarak. Ia berbicara dan Allah merespons. Ada keintiman, sebuah jalur langsung ke surga yang tampak hampir tanpa usaha. Tetapi apakah itu benar-benar tanpa usaha? Atau Yesus beroperasi dengan sebuah rahasia yang sering diabaikan orang? Kebenarannya, hubungannya dengan Allah bukan kebetulan, itu disengaja. Dan jika kita memahaminya, kita bisa mengalami tingkat kedekatan ilahi yang sama dalam hidup kita. Bayangkan, Yesus menarik diri ke tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, jauh dari gangguan. Malam hening, bintang-bintang di atas, dan di dalam kesendirian yang total, ia berbicara dengan Bapaknya. Tidak ada pertunjukan besar, tidak ada pidato yang dilapih. Hanya persekutuan yang nyata, mentah dengan Allah. Lukas 5:16 mengatakan bahwa Yesus sering mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sepi dan berdoa. Ini adalah polanya. Ia menyediakan waktu. Ia menyingkirkan gangguan. Ia berdoa bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk dekat dengan Allah. Itulah kunci pertama. Doa adalah tentang hubungan, bukan penampilan. Sekarang, mari kita jujur. Seberapa sering kita benar-benar memprioritaskan doa seperti yang Yesus lakukan? Kita sering menyelipkan doa singkat sebelum makan, membisikkan permintaan saat sesuatu berjalan salah. Tetapi apakah kita benar-benar menyediakan waktu hanya untuk bersama Allah? Kenyataannya, gangguan membunuh keintiman. Yesus memahami hal ini. Itulah sebabnya ia tidak sekedar berdoa, ia menarik diri, ia mencari kesendirian, dan di dalam keheningan itu, kuasa sorga bergerak. Kapan terakhir kali kamu mematikan kebisingan, menjauh dari layar, dan hanya duduk di hadirat Allah? Bayangkan, berdoa bukan dari tempat keputusasaan, tetapi dari tempat penyelarasan ilahi. Disitulah mukjizat terjadi. Disinilah banyak orang bergumul. Mereka memperlakukan doa seperti transaksi. Allah, aku butuh ini, tolong lakukan itu. Alih-alih transformasi. Yesus tidak mendekati Allah dengan daftar permintaan. Ia datang dengan penyerahan diri. Bagaimana jika kuasa sejati dalam doa bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menjadi pribadi yang seharusnya kita jadi? Bagaimana jika hubungan sejati dengan Allah terjadi bukan saat kita menuntut, tetapi saat kita menyelaraskan diri? Sekarang izinkan aku bertanya, ketika kamu berdoa, apakah kamu merasa dekat dengan Allah atau terkadang ia terasa jauh? Jika kamu pernah merasa doa-doamu seperti menabrak langit-langit, mungkin masalahnya bukan karena Allah tidak mendengar. Mungkin ia sedang menunggu kamu untuk datang lebih dekat. Mungkin ia sedang memanggilmu, sama seperti ia memanggil Yesus ke dalam tempat hubungan yang lebih dalam,
ke dalam jenis doa yang bukan hanya meminta, tetapi menyelaraskan. Apakah kamu siap untuk itu? Doa yang mengubah jalannya sejarah. Ada doa yang melampaui permintaan pribadi. Ada doa yang membentuk takdir, menggeser realitas, dan mengubah arah sejarah itu sendiri. Dan Yesus menaikkan salah satu doa seperti itu. Doa yang tidak hanya berdampak pada hidupnya, tetapi pada seluruh dunia untuk selama-lamanya. Itu bukan doa untuk kenyamanan, bukan doa untuk keuntungan pribadi. Itu adalah doa penyerahan total. Dan doa itu membuka tindakan kasih terbesar yang pernah alam semesta saksikan. Bayangkan momen itu. Yesus berada di Taman Getsemani. Beban dari apa yang akan datang menekannya. Salib sudah dekat. Pengkhianatan sedang berlangsung. Sahabat-sahabat terdekatnya tertidur sementara ia bergumul sendirian. Tekanannya begitu besar hingga Lukas 22:44 mengatakan bahwa keringatnya menjadi seperti tipik-tipik darah. Dan di dalam momen yang menghimpit itu, ia menaikkan doa yang mengguncang surga. Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini dariku. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Inilah doa yang mengubah segalanya. Yesus memiliki kuasa untuk memanggil bala, tentara malaikat dan menghentikan semua yang akan terjadi. Ia bisa melarikan diri dari penderitaan yang ada di depannya. Tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menyerahkan diri. Dalam satu momen itu, ia menyelaraskan diri sepenuhnya dengan kehendak Allah, berapapun harga yang harus dibayar. Dan karena doa itu, karena pilihan itu, keselamatan bagi umat manusia diteguhkan. Pikirkan hal itu. Ketekalanmu dimeteraikan dalam satu momen doa. Itulah kuasa penyerahan sejati. Sekarang mari kita bawa ini kepada diri kita. Seberapa sering kita datang kepada Allah dengan penyerahan seperti ini? Atau apakah sebagian besar doa kita hanya permintaan agar segalanya berjalan sesuai keinginan kita? Doa Yesus di Getsemani mengajarkan bahwa kuasa sejati dalam doa bukan tentang mengubah rencana Allah agar sesuai dengan keinginan kita. Itu tentang menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya yang sempurna. Disitulah transformasi terjadi. Disitulah yang mustahil menjadi mungkin. Bagaimana jika alih-alih selalu meminta jalan keluar dari kesulitan, kita berdoa seperti Yesus? Bagaimana jika kita berkata, Allah, aku percaya kepadamu, apapun yang terjadi. Disinilah terobosan dimulai. Kita semua menghadapi momen Getsemani dalam hidup. Saat-saat ketika kita tidak mengerti, ketika kita takut, ketika kita hanya ingin keluar dari situasi itu. Tetapi jika Yesus, Anak Allah, menemukan kemenangan melalui penyerahan diri, mungkin itulah jalan yang juga perlu kita tempuh. Lain kali ketika kamu berdoa, alih-alih hanya meminta solusi, mintalah kekuatan. Alih-alih berdoa agar jalannya lebih mudah, berdoalah agar hatimu mampu mempercayai Allah di sepanjang perjalanan. Inilah jenis doa yang mengubah hidup. Kuasa doa Bapa kami lebih dari sekadar kata-kata, sebuah strategi rohani. Jutaan orang di seluruh dunia mengucapkan doa Bapa kami setiap hari. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, berapa banyak yang benar-benar memahami kuasa di balik kata-kata itu? Apakah Yesus hanya memberikan doa untuk dihafalkan, ataukah ia sedang menyatakan sesuatu yang jauh lebih dalam? Kebenarannya, doa Bapa kami bukan sekedar rangkaian kata. Itu adalah strategi ilahi, sebuah cetak biru untuk terhubung dengan Allah dengan cara yang mengubah segalanya. Dan ketika kamu memahaminya, seluruh cara pandangmu tentang doa akan bergeser. Mari kita uraikan. Dalam Matius 6, 9-13,
Yesus memberikan doa ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kata-kata pertama saja sudah revolusioner. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, bukan hanya penguasa yang jauh, bukan sekedar pribadi yang berkuasa, melainkan seorang Bapa yang mengasihi, pribadi, dan terlibat secara mendalam dalam hidup kita. Hal ini saja sudah mengubah segalanya. Ketika kita berdoa, kita tidak berbicara kepada Allah yang jauh, tetapi kepada Bapa yang peduli, yang mendengar, dan yang bertindak bagi kita. Lalu Yesus melanjutkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bukan hanya tentang makanan, ini tentang pemeliharaan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, dari kekuatan, hikmat, hingga terobosan keuangan, berasal dari Allah. Dan Yesus sedang mengajarkan kita untuk bergantung kepadanya setiap hari, bukan hanya saat darurat. Pikirkan gitu. Seberapa sering kita mengkhawatirkan masa depan, alih-alih mempercayai Allah untuk hari ini. Yesus menunjukkan bahwa doa bukan tentang memohon dengan putus asa, melainkan tentang mempercayai Bapa untuk memenuhi setiap kebutuhan. Lalu bagian ini menjadi semakin kuat. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus secara langsung mengaitkan pengampunan dengan doa kita sendiri. Mungkinkah banyak doa tidak dijawab karena kita masih menyimpan ketidakmengampunan? Pikirkan itu sejenak. Bagaimana kita bisa mengharapkan Allah melepaskan berkat dalam hidup kita jika kita menolak melepaskan orang lain dari kesalahan masa lalu? Yesus menunjukkan bahwa doa bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi tentang kondisi hati kita. Dan permohonan terakhir, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yesus memahami pertempuran rohani yang kita hadapi setiap hari. Ia mengerti serangan musuh. Namun perhatikan ini, Ia tidak mengajarkan kita berdoa agar semua kesulitan dihapuskan dari hidup kita. Ia mengajarkan kita berdoa untuk perlindungan dan kekuatan. Terkadang kita meminta Allah untuk menghilangkan pergumulan, padahal yang kita butuhkan adalah kuasa untuk mengatasinya. Sekarang aku ingin bertanya, apakah kamu mengucapkan doa Bapa kami hanya karena kebiasaan, atau pernahkah kamu benar-benar merenungkan arti setiap katanya? Karena ini bukan sekedar doa untuk diulang, ini adalah strategi untuk hidup dalam kuasa Allah. Tuliskan di kolom komentar bagian mana dari doa ini yang paling berbicara kepadamu. Karena ketika kamu mulai berdoa seperti yang Yesus ajarkan, kamu akan melihat mujizat terjadi. Bagaimana Yesus menggunakan doa untuk melakukan mujizat? Kemanapun Yesus pergi, mujizat mengikuti. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roh jahat lari, bahkan orang mati dibangkitkan. Namun ada sesuatu yang sering diabaikan orang. Sebelum mujizat-mujizat itu terjadi, Yesus berdoa. Kuasanya bukanlah sesuatu yang acak. Hubungannya dengan Allah adalah fondasi dari semua yang Ia lakukan. Jika Yesus sendiri bergantung pada doa untuk menghadirkan yang supranatural ke dalam realitas, apa artinya itu bagi kita? Pikirkan momen ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yohanes 11, 41-42 mencatat doanya dengan jelas. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengar aku, tetapi aku mengatakannya supaya orang-orang yang berdiri di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan apa yang tidak Ia lakukan.
Ia tidak memohon dengan putus asa. Ia tidak ragu. Ia tidak membuat pertunjukan besar. Ia hanya mengucap syukur terlebih dahulu, menyatakan bahwa Bapanya sudah mendengarnya. Itulah iman yang membuka mukjizat. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Sebelum Yesus melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan ribuan orang, apa yang ia lakukan? Matius 14:19 mengatakan bahwa ia menengadah ke langit, mengucap syukur, dan memecahkan roti. Itu saja. Tidak ada pidato panjang, tidak ada kecemasan, hanya doa sederhana, penuh syukur dan iman. Dan pada saat itu, kekurangan berubah menjadi kelimpahan. Bagaimana jika terobosan yang kamu tunggu bukan tentang berdoa lebih keras, tetapi tentang mempercayai lebih dalam? Sekarang mari kita buat ini praktis. Bagaimana caramu berdoa ketika kamu membutuhkan mujizat? Banyak orang datang kepada Allah dengan depak-hutang. Tuhan, jika itu kehendak-Mu, tolonglah aku. Tetapi Yesus tidak berdoa dari ketidakpastian. Ia berdoa dari keyakinan. Doa-doanya dipenuhi iman, bukan keraguan. Bagaimana jika kita mulai berdoa seolah-olah kita tahu Allah sudah bekerja? Bagaimana jika alih-alih memohon, kita mulai mengucap syukur terlebih dahulu atas apa yang akan Dia lakukan? Tetapi disinilah semuanya menjadi nyata. Mujizat membutuhkan lebih dari sekedar doa. Mujizat membutuhkan tindakan. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Ia berkata, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah," seperti yang dicatat dalam Markus 2:11. Mujizat itu tidak lengkap sampai orang itu bertindak atas perkataan Yesus. Terkadang kita menunggu Allah bergerak, padahal Dia sedang menunggu kita melangkah dengan iman. Apakah ada area dalam hidupmu di mana Allah sedang memanggilmu untuk mengambil tindakan? Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Pernahkah kamu melihat Allah bergerak dengan cara yang tidak bisa dijelaskan? Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang begitu kuat sehingga kamu tahu itu adalah tangannya yang bekerja? Tuliskan kesaksian, karena kebenarannya adalah Allah yang sama yang menjawab doa-doa Yesus masih mendengar hari ini, dan Dia siap melakukan yang mustahil dalam hidupmu. Doa Yesus yang paling intens di Taman Getsemani. Ada doa yang dibisikkan dalam keheningan, ada doa yang diteriakkan dalam keputusasaan, dan ada doa yang lahir dari kedalaman jiwa. Doa yang begitu intens, begitu menyakitkan, hingga mengguncang surga dan bumi. Itulah yang terjadi pada malam sebelum Yesus disalibkan di Taman Getsemani. Inilah doa paling intens dalam hidupnya. Momen di mana kita melihat bukan hanya keilahiannya, tetapi juga kemanusiaannya yang paling mentah. Dan di dalam doa ini, terdapat pelajaran yang dapat mengubah cara kita berdoa selamanya. Bayangkan suasananya, gelap, udara dipenuhi ketekanan. Yesus baru saja menyelesaikan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Ia tahu apa yang akan datang, pengkhianatan, penyiksaan, beban dosa dunia yang menghimpitnya. Ia melangkah ke taman, tersungkur ke tanah dan berdoa, "Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini dariku. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Lukas 22:42. Dan pada saat itu, sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Yesus mulai berkeringat seperti tetesan darah. Ini bukan bahasa puitis. Ini adalah kondisi medis yang nyata, ketika stres ekstrim menyebabkan pembuluh darah pecah. Itulah betapa intensnya doa ini. Namun yang mengejutkan adalah ini. Yesus tidak berdoa untuk melarikan diri. Ia bisa saja melakukannya. Ia bisa meminta agar penderitaan itu diangkat.
tetapi ia memilih untuk menyerahkan diri. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Disinilah banyak dari kita bergumul. Kita berdoa agar Allah memperbaiki keadaan, menghilangkan rasa sakit, mengubah situasi. Tetapi bagaimana jika mukjizat terbesar terjadi bukan ketika kita lolos dari kesulitan, melainkan ketika kita menyerahkan diri kepada rencana Allah yang lebih besar? Doa Yesus menunjukkan kepada kita bahwa terkadang kehendak Allah mencakup penderitaan, tetapi selalu berujung pada kemenangan. Dan perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Lukas 22:43 mengatakan bahwa seorang malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya dan memberinya kekuatan. Perhatikan ini dengan saksama. Allah tidak menghilangkan penderitaan itu, tetapi Dia mengirimkan kekuatan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ketika kita berada dalam momen Getsemani kita sendiri, ketika hidup terasa tak tertahankan, ketika kita tidak melihat jalan ke depan, Allah mungkin tidak mengangkat pergumulan itu, tetapi Dia akan memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Dan kekuatan itu mengubah segalanya. Sekarang pikirkan hidupmu sendiri. Pernahkah kamu menghadapi momen di mana kamu hanya ingin Allah menghilangkan rasa sakit itu? Mungkin kamu sedang berada di momen itu sekarang. Mungkin kamu bertanya, mengapa aku harus melewati ini? Di mana Engkau Allah? Tetapi bagaimana jika Dia lebih dekat dari yang kamu kira? Bagaimana jika alih-alih menghilangkan badai, Dia sedang memberimu kekuatan untuk berjalan melaluinya? Doa Yesus di Getsemani mengingatkan kita bahwa penyerahan diri bukanlah kelemahan. Penyerahan diri adalah pintu menuju kuasa supranatural. Jadi aku ingin bertanya, pernahkah kamu mengalami momen Getsemani saat dimana kamu harus menyerahkan sesuatu yang sangat menyakitkan kepada Allah? Bagikan di kolom komentar, karena terkadang terobosan terbesar datang ketika kita berhenti memperjuangkan jalan kita sendiri dan mulai mempercayai jalan Allah. Kunci yang membuka kuasa supranatural dalam doa. Pernahkah kamu merasa doamu hanya berupa kata-kata yang melayang di udara, seolah tidak pernah benar-benar sampai kepada Allah? Kamu berdoa, kamu berharap, tetapi tidak ada yang tampak terjadi. Namun ketika Yesus berdoa, mujizat selalu mengikuti. Orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, badai patuh pada suaranya. Apa yang berbeda? Apa kunci yang membuka surga dan membawa yang supranatural menjadi nyata? Jawabannya sederhana, tetapi sering diabaikan. Yesus tidak hanya berdoa dengan kata-kata, Ia berdoa dengan otoritas dan iman. Dalam Markus 11:24, Ia berkata bahwa apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Perhatikan perbedaannya. Kebanyakan orang berdoa dengan harapan. Yesus berdoa dengan kepastian. Ia tidak meminta seolah-olah ia ragu akan hasilnya. Ia berdoa dari posisi keyakinan penuh bahwa Allah sudah bekerja. Inilah kuncinya. Bukan tentang meyakinkan Allah untuk bertindak, melainkan berdoa dari tempat di mana kamu sudah tahu Dia akan bertindak. Mari kita lihat contohnya. Ketika Yesus berdiri di depan kubur Lazarus, Ia tidak memohon agar orang mati dibangkitkan. Ia mengucap syukur terlebih dahulu. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengar aku. Yohanes 11:41. Itulah iman. Itulah doa supranatural. Ia tidak menunggu mujizat terjadi baru percaya. Ia percaya sebelum mujizat itu terjadi. Dan iman itulah yang melepaskan kuasa surga. Sekarang mari kita jujur. Banyak dari kita bergumul di sini.
Kita berdoa, tetapi jauh di dalam keraguan menyelinap. Bagaimana jika Allah tidak menjawab? Bagaimana jika tidak ada yang berubah? Tetapi Yesus menunjukkan bahwa keraguan adalah musuh doa supranatural. Yakobus 1:6 memperingatkan bahwa orang yang ragu-ragu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Inilah sebabnya banyak doa terasa tidak berdaya, karena doa itu bercampur dengan ketidakpastian, bukan iman yang teguh. Namun ada kabar baik, iman bukan tentang perasaan. Kamu tidak perlu merasa kuat untuk berdoa dengan iman. Kamu hanya perlu mempercayai siapa Allah itu. Kuasa yang sama yang membangkitkan Lazarus, yang menenangkan badai, yang melipat gandakan makanan, kuasa itu tidak berubah. Dan Yesus menegaskan bahwa ketika kita berdoa dengan iman, percaya bahwa Allah sudah bergerak, kita masuk ke dalam ranah supranatural. Sekarang izinkan aku bertanya, ketika kamu berdoa, apakah kamu sungguh percaya bahwa Allah sudah mendengarmu? Atau kamu masih bergumul dengan keraguan? Jujurlah, tuliskan di kolom komentar, karena begitu kamu beralih dari sekedar berharap menjadi yakin, segalanya akan berubah. Yang supranatural bukan hanya untuk kisah-kisah Alkitab, itu untuk hari ini, itu untukmu. Kesalahan yang menghalangi doamu dijawab. Pernahkah kamu berdoa dan merasa seolah Allah tidak mendengarkan? Seperti kata-katamu hanya memantul kembali dari langit-langit. Kamu tidak sendirian. Banyak orang berdoa dan tidak melihat hasil, lalu mulai bertanya-tanya, apakah Allah mengabaikan mereka? Tetapi inilah kebenarannya. Yesus mengungkapkan satu kesalahan spesifik yang dapat menghalangi doa kita dijawab. Dan jika kita tidak memperbaikinya, kita bisa saja menutup pintu bagi mukjizat yang kita minta. Yesus menjelaskannya dengan sangat jelas dalam Markus 11:25. Ketika kamu berdiri untuk berdoa, jika kamu menyimpan sesuatu terhadap seseorang, ampunilah, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahanmu. Apakah kamu menangkap itu? Ketidakmengampunan menghalangi doa. Pikirkan sejenak. Kamu bisa berdoa dengan iman, mengutip ayat-ayat kitab suci, bahkan berpuasa. Tetapi jika ada ketidakmengampunan di hatimu, doamu bisa terhambat. Ini bukan pendapat manusia. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Lihatlah perumpamaan yang Yesus ceritakan dalam Matius 18:23-35. Tentang seorang hamba yang memiliki hutang sangat besar dan diampuni sepenuhnya oleh raja. Namun hamba itu menolak mengampuni orang lain yang berhutang jauh lebih kecil kepadanya. Ketika raja mengetahui hal itu, ia menghukumnya. Dan Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan peringatan yang serius. Demikianlah Bapakku yang di surga akan memperlakukan kamu jika kamu tidak mengampuni saudaramu dari hatimu. Ini sangat serius. Ketika kita menolak mengampuni, kita menghalangi anugerah yang kita sendiri minta dari Allah. Aku tahu apa yang mungkin kamu pikirkan. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan kepadaku. Bagaimana aku bisa mengampuni sesuatu yang begitu menyakitkan? Dengarkan ini. Mengampuni bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan. Bukan berarti berpura-pura bahwa itu tidak menyakitkan. Mengampuni berarti melepaskan mereka agar kamu bisa bebas. Ini tentang mempercayakan penghakiman kepada Allah, bukan memikul beban itu sendiri. Dan yang terpenting, ini tentang menjaga hubunganmu dengan Allah tetap terbuka, sehingga doamu tidak terhalang. Namun itu bukan satu-satunya kesalahan yang menghalangi doa. Yakobus 4:3 mengatakan bahwa ketika kamu meminta,
Kamu tidak menerima karena kamu meminta dengan motivasi yang salah. Terkadang kita berdoa dengan niat yang egois. Kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak selaras dengan apa yang Allah kehendaki bagi kita. Yesus tidak pernah berdoa untuk kehendaknya sendiri. Ia berdoa agar kehendak Bapa digenapi. Disitulah perbedaannya. Doa yang benar-benar berkuasa bukan tentang menuntut, melainkan tentang penyelarasan. Sekarang aku ingin bertanya, apakah doamu sedang terhalang? Apakah ada ketidakmengampunan di hatimu yang menahan terobosan? Apakah ada area di mana motivasimu perlu diubah? Jika ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Karena terkadang jawaban terbesar dari doa bukanlah apa yang Allah lakukan, melainkan apa yang bersedia kita lepaskan. Doa dan iman bahan bakar bagi yang mustahil. Yesus membuat pernyataan yang berani. Satu pernyataan yang jika benar-benar kita pahami, akan mengubah cara kita berdoa selamanya. Dalam Matius 17:20, ia berkata bahwa jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan gunung itu akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apakah kamu menangkap itu? Tidak ada. Tidak ada situasi yang terlalu besar. Tidak ada masalah yang terlalu dalam. Tidak ada mujizat yang berada di luar jangkauan. Tetapi inilah pertanyaannya. Jika iman dapat memindahkan gunung, mengapa begitu banyak doa terasa tidak berdaya? Mungkinkah kita berdoa tanpa iman seperti yang Yesus maksudkan? Mari kita pahami ini. Yesus tidak mengatakan bahwa kita membutuhkan iman yang besar. Ia berkata, iman sebesar biji sesawi sudah cukup. Biji sesawi itu sangat kecil, hampir tidak terlihat di tanganmu. Tetapi inilah kuncinya. Iman bertumbuh. Iman bukan tentang ukuran, melainkan tentang ditanam. Ketika kamu menanam benih, kamu tidak langsung melihat hasilnya, tetapi kamu tahu sesuatu sedang terjadi di bawah permukaan. Iman bekerja dengan cara yang sama. Kamu berdoa, kamu percaya, dan meskipun kamu belum melihat apapun, kamu tahu Allah sedang bergerak. Sekarang perhatikan bagaimana Yesus berdoa ketika badai mengancam perahu para murid. Ia tidak panik. Ia tidak memohon agar badai berhenti. Ia berbicara dengan otoritas. Diam, tenanglah. Markus 4:39. Dan badai itu patuh. Mengapa? Karena ia tidak sekedar meminta, ia bertindak dengan iman. Inilah yang sering dilewatkan orang. Iman bukan hanya tentang percaya. Iman adalah tentang berbicara, melangkah, dan bertindak seolah-olah janji itu sudah digenapi. Pikirkan tentang Petrus berjalan di atas air. Saat Yesus berkata, "Datanglah," Petrus melangkah keluar dari perahu. Matius 14:29. Ia tidak berjalan di atas air. Ia berjalan di atas perkataan Yesus. Tetapi ketika ia mulai memusatkan perhatian pada angin dan gelombang, ia mulai tenggelam. Inilah yang sering terjadi pada kita. Kita berdoa, kita percaya, tetapi kemudian kita melihat keadaan sekitar dan rasa takut mulai masuk. Respons Yesus kepada Petrus sangat jelas. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau ragu?" Keraguan adalah musuh doa. Iman adalah bahan bakar yang membuat yang mustahil menjadi mungkin. Sekarang mari kita buat ini sangat pribadi. Ketika kamu berdoa, apakah kamu sungguh percaya bahwa Allah sudah bekerja? Atau apakah kamu berdoa dengan rencana cadangan, berjaga-jaga jika tidak terjadi apa-apa? Yesus berkata dalam Markus 11:24 bahwa apapun yang kamu minta dalam doa,
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Perhatikan itu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, bukan berharap suatu hari nanti mungkin akan terjadi. Bagaimana jika alasan beberapa doa tidak dijawab bukan karena Allah berkata tidak, tetapi karena kita tidak pernah benar-benar percaya bahwa Dia akan berkata ya. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, gunung apa dalam hidupmu yang perlu dipindahkan? Apa yang sudah kamu doakan, tetapi jauh di dalam hatimu masih kamu ragukan? Tuliskan di kolom komentar, karena kebenarannya adalah iman bukan tentang melihat. Iman adalah tentang percaya. Dan ketika kamu menggabungkan doa dan iman, mujizat terjadi. Doa yang Yesus naikkan untukmu. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa sebelum pergi ke salib, Yesus secara khusus berdoa untukmu? Bukan hanya untuk para muridnya, bukan hanya untuk orang-orang pada zamannya, tetapi untuk setiap orang yang suatu hari akan percaya kepadanya, termasuk kamu yang sedang membaca ini sekarang. Ini adalah salah satu doa paling kuat yang pernah dicatat, karena di dalamnya Yesus tidak sekedar meminta berkat atau perlindungan. Ia berdoa untuk kesatuan, hubungan ilahi, dan hubungan yang mengubahkan hidup dengan Allah yang mengubah segalanya. Doa ini terdapat dalam Yohanes 17 yang sering disebut sebagai doa imam besar. Dan di ayat 20, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Aku berdoa bukan hanya untuk mereka saja, tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Apakah kamu menyadarinya? Itu adalah kamu. Dalam momen-momen terakhir sebelum penderitaannya, Yesus memikirkanmu. Dan apa yang ia doakan? Supaya mereka semua menjadi satu, ya Bapa, sama seperti Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Yesus berdoa untuk kesatuan. Bukan hanya kesatuan di antara orang-orang percaya, tetapi kesatuan dengan Allah sendiri. Pikirkan hal itu. Begitu banyak orang menjalani hidup dengan perasaan terputus dari Allah. Tidak yakin apakah Dia benar-benar mendengar, bertanya-tanya apakah doa mereka berarti. Tetapi Yesus menyelesaikan semuanya melalui doa ini. Ia tidak hanya berdoa agar kamu percaya, ia berdoa agar kamu memiliki keintiman yang sama dengan Allah seperti yang ia miliki. Kedekatan yang sama, hubungan yang sama, kuasa dalam doa yang sama. Yesus tidak meminta agar kamu memiliki iman yang jauh dan dingin. Ia meminta agar kamu berjalan dalam hubungan yang sama yang ia miliki dengan Bapa. Dan ada sesuatu yang bahkan lebih dalam lagi. Dalam Yohanes 17:22, Yesus berkata, Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sadarkah kamu apa artinya ini? Yesus tidak hanya berdoa agar kamu diberkati. Ia berdoa agar kamu membawa kemuliaannya. Hadirat ilahi yang sama yang mengalir melalui hidupnya, ia sedang meneruskannya kepadamu. Itu berarti ketika kamu berdoa, kamu tidak berdoa dari posisi kelemahan. Kamu berdoa sebagai anak, sebagai putra atau putri yang membawa otoritas Kristus sendiri. Tetapi inilah bagian yang membuat semuanya menjadi sangat nyata. Yesus menaikkan doa ini tepat sebelum pergi ke Getsemani, mengetahui bahwa penderitaan besar menantinya. Namun dalam momen penderitaannya yang paling dalam, fokusnya adalah kamu. Itulah kasih. Itulah Allah yang kita sembah. Dan jika Yesus berdoa untukmu dengan intensitas seperti itu, bukankah itu menunjukkan betapa Dia menginginkan hubungan ini denganmu? Betapa Dia ingin kamu hidup dalam kepenuhan dari apa yang Ia doakan?
Jadi sekarang aku ingin bertanya, pernahkah kamu benar-benar memikirkan bahwa Yesus berdoa secara pribadi untukmu? Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk menyadari bahwa sebelum pergi ke salib, hatinya tertuju pada hidupmu, pergumulanmu, dan masa depan? Tuliskan di kolom komentar apa arti pewahyuan ini bagimu. Karena ketika kamu menyadari bahwa Yesus berdoa untukmu, segalanya berubah. Bagaimana memiliki keintiman yang sama dengan Allah, seperti yang dimiliki Yesus? Bayangkan memiliki hubungan dengan Allah, di mana kamu mendengar suaranya dengan jelas, merasakan hadiratnya setiap hari, dan berdoa dengan keyakinan penuh, karena kamu tahu Dia sedang mendengarkan. Ini bukan sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi nabi atau pendeta. Inilah tepatnya yang Yesus doakan agar kamu miliki. Seluruh hidupnya ditandai oleh keintiman dengan Bapa yang memberinya otoritas, hikmat, dan damai sejahtera yang tak tergoyahkan. Dan kebenarannya adalah, ia tidak memiliki hubungan itu hanya karena ia anak Allah. Ia membangunnya melalui doa, penyerahan diri, dan ketaatan. Dan jika ia melakukannya, kamu juga bisa. Yesus tidak berdoa sesekali. Ia menjadikan doa sebagai gaya hidup. Markus 1:35 memberi kita gambaran tentang rutinitasnya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun, meninggalkan rumah, dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Perhatikan ini, Yesus tidak berdoa ketika itu nyaman. Ia memprioritaskan doa di atas segalanya. Disinilah banyak dari kita bergumul. Kita menyelipkan doa ke dalam jadwal kita, alih-alih membangun jadwal kita di sekeliling doa. Tetapi jika Yesus, Allah yang menjadi manusia, membutuhkan waktu menyendiri dengan Bapa, betapa lebih kita membutuhkannya. Namun mari kita bahas apa yang benar-benar membuat doa Yesus berbeda. Ia tidak hanya berbicara kepada Allah, ia mendengarkan. Dalam Yohanes 5:19, Yesus berkata bahwa anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Ia hanya melakukan apa yang ia lihat Bapa lakukan. Ini berarti Yesus tidak bergerak berdasarkan idenya sendiri. Ia menunggu arahan dari Bapa. Dan inilah pengubah permainan. Banyak orang berdoa meminta Allah memberkati rencana mereka. Tetapi Yesus berdoa untuk mengetahui rencana Allah. Bayangkan jika kita mulai melakukan hal yang sama. Disinilah hal ini menjadi sangat praktis. Jika kamu ingin mengembangkan keintiman yang nyata dengan Allah, mulailah memperlakukan doa sebagai percakapan dua arah. Jangan hanya membawa daftar permintaan. Luangkan waktu untuk diam dan menantikan Dia. Bacalah firman-Nya, karena melalui firman itulah Ia berbicara. Beribadahlah, karena hadirat-Nya dinyatakan dalam pujian. Dan yang terpenting, taatilah apa yang Dia sampaikan kepadamu. Yesus tidak hanya mendengar Allah, Ia bertindak atas apa yang Ia dengar. Yohanes 14:31 mengatakan, Aku melakukan tepat seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Keintiman lahir dari ketaatan. Jika kamu tidak bersedia mengikuti arahan Allah, jangan berharap mendengar suaranya dengan jelas. Namun inilah perubahan terbesar. Doa bukan tentang mendapatkan sesuatu dari Allah. Doa adalah tentang menjadi semakin dekat dengan Allah. Ketika keintiman menjadi tujuanmu, semua hal lain akan menyusul. Damai sejahtera, hikmat, terobosan, mukjizat, semua itu mengalir dari hubungan, bukan dari ritual. Yesus tidak hanya mengunjungi hadirat Allah, Ia hidup di dalamnya. Dan itulah yang Ia inginkan bagimu. Sekarang aku ingin bertanya, bagaimana keintimanmu dengan Allah? Apakah kamu merasa dekat dengannya, atau terkadang Ia terasa jauh? Tuliskan di kolom komentar.
Karena ketika kamu mulai berdoa seperti Yesus, ketika kamu memprioritaskan hubungan di atas kenyamanan, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Berdoa seperti Yesus untuk mengubah situasi sulit. Kita semua menghadapi momen-momen ketika hidup terasa berat. Masalah menumpuk, jawaban terasa jauh, dan seberapapun kita berdoa, keadaan seolah tidak berubah. Lalu muncul pertanyaan ini, apa yang Yesus lakukan ketika menghadapi situasi yang sangat sulit? Ketika ia dikhianati, ditentang, dan bahkan menghadapi kematian, bagaimana ia berdoa? Jika kita memahami hal itu, kita akan menemukan cara berdoa yang bukan hanya memberi ketenangan, tetapi juga menghadirkan terobosan nyata. Salah satu contoh paling kuat adalah saat Yesus berdiri di depan kubur Lazarus. Situasinya tampak tanpa harapan. Lazarus sudah mati selama 4 hari. Orang-orang menangis. Bahkan Marta, saudari Lazarus, meragukan bahwa masih ada yang bisa dilakukan. Namun Yesus tidak berdoa dari ketakutan. Ia berdoa dari iman. Dalam Yohanes 11, 41-42, ia mengangkat matanya dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengar aku. Inilah kuncinya. Ia mengucap syukur sebelum mujizat terjadi. Ia tidak memohon dengan ragu. Ia berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Bapanya sudah bekerja. Sekarang bandingkan itu dengan cara kita biasanya berdoa dalam situasi sulit. Kita sering meminta Allah melakukan sesuatu, tetapi di dalam hati kita bertanya-tanya, apakah Dia benar-benar akan melakukannya? Yesus tidak berdoa dengan harapan, Ia berdoa dengan kepastian. Ia tidak membiarkan keadaan menentukan imannya. Ia membiarkan imannya menentukan keadaan. Dan disinilah banyak orang kehilangan terobosan. Mereka berdoa dengan keraguan, bukan dengan pengharapan yang penuh keyakinan. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa doa iman menyatakan kemenangan sebelum kemenangan itu terlihat. Mari kita lihat momen lain. Di Taman Getsemani, Yesus menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Ia tahu penderitaan ada di depan. Ia tahu salib sudah dekat. Lukas 22:44 mengatakan bahwa keringatnya menjadi seperti tetesan darah karena tekanan yang begitu hebat. Namun, bahkan dalam penderitaan yang terdalam, doanya bukanlah Allah, ambil semua ini dariku. Doanya adalah, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ini adalah kunci lain. Yesus tidak berdoa untuk melarikan diri. Ia berdoa untuk kekuatan agar sanggup melewati semuanya. Seringkali kita meminta Allah menghilangkan situasi sulit. Tetapi bagaimana jika terobosan sejati terjadi ketika kita meminta Dia memberi kita kekuatan untuk berjalan melaluinya? Ada hal lain yang sangat penting. Yesus berdoa dengan ketekunan. Matius 26:44 mengatakan bahwa ia mengucapkan doa yang sama 3 kali. Ia tidak menyerah. Ia terus mendekatkan diri kepada Bapa. Banyak orang berhenti terlalu cepat. Mereka berdoa sekali, tidak melihat jawaban langsung, lalu mengira Allah tidak mendengar. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa ketekunan dalam doa bukan untuk meyakinkan Allah agar bergerak, melainkan untuk menyelaraskan hati kita sampai kita siap menerima jawabannya. Sekarang izinkan aku bertanya, apakah kamu sedang menghadapi situasi yang terasa mustahil? Apakah kamu sudah berdoa, tetapi belum melihat perubahan? Mungkin yang perlu diubah bukan apa yang kamu doakan, melainkan bagaimana kamu berdoa. Apakah kamu berdoa dengan iman seperti Yesus? Apakah kamu mengucap syukur terlebih dahulu? Apakah kamu menyerahkan diri, bukan hanya mencari jalan keluar? Strategi doa yang membuka langit. Doa bukan sekadar kata-kata.
Doa adalah sebuah strategi. Ketika Yesus berdoa, ia tidak berbicara ke udara dengan harapan sesuatu akan terjadi. Ia mengaktifkan yang supranatural, menyelaraskan diri dengan kehendak Allah, dan melepaskan puasa ke dalam dunia. Dan jika kita belajar berdoa seperti dia, kita akan mulai melihat hasil yang belum pernah kita alami sebelumnya. Apa strateginya? Sangat sederhana. Yesus berdoa dengan kejelasan, ketekunan, dan kemitraan dengan Roh Kudus. Pertama, Yesus berdoa dengan kejelasan. Ia tidak pernah berdoa dengan samar atau ragu. Ketika ia menenangkan badai, ia tidak meminta, ia memerintah. Diam, tenanglah. Markus 4:39. Ketika ia berdoa untuk Petrus, ia berkata, "Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur." Lukas 22:32. Doa-doanya spesifik, terarah, dan penuh iman. Kedua, Yesus berdoa dengan ketekunan. Dalam Lukas 18, ia menceritakan perumpamaan tentang seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim dan akhirnya mendapatkan keadilan karena ia tidak menyerah. Yesus menutup perumpamaan itu dengan mengatakan bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Ketekunan dalam doa menggerakkan sorga. Ketiga, Yesus berdoa dalam kemitraan dengan Roh Kudus. Banyak orang bergumul dalam doa karena hanya mengandalkan kata-kata mereka sendiri. Tetapi Roma 8:26 mengatakan bahwa Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Yesus hidup dalam kesatuan sempurna dengan Roh Kudus, dan itulah sebabnya doa-doanya penuh kuasa. Sekarang inilah penerapannya. Jika kamu ingin mulai berdoa seperti Yesus, lakukan 3 hal ini. Pertama, berdoalah dengan spesifik. Nyatakan kehendak Allah atas situasimu. Kedua, bertekunlah. Jangan berhenti hanya karena kamu belum melihat hasil. Ketiga, berdoalah bersama Roh Kudus. Mintalah Dia memimpin kata-katamu dan menyelaraskan hatimu dengan kehendak Allah. Inilah cara Yesus berdoa, dan inilah strategi yang membuka langit. Bagaimana mulai berdoa seperti Yesus hari ini dan mengubah hidupmu? Sekarang setelah kamu melihat bagaimana Yesus berdoa dengan iman, otoritas, penyerahan, ketekunan, dan penyelarasan ilahi, pertanyaan terbesarnya adalah ini: bagaimana kamu menerapkannya dalam hidupmu sendiri? Karena Yesus tidak hanya berdoa untuk dirinya, ia berdoa untuk mengajar kita bagaimana berdoa. Dan ketika kamu mulai berdoa seperti dia, hidupmu akan mulai berubah. Langkah pertama adalah komitmen pada doa yang disengaja. Yesus tidak berdoa hanya ketika ada waktu. Ia menjadikan doa sebagai pusat hidupnya. Jika kamu tidak merencanakannya, kamu akan melewatkannya. Tentukan waktu, lindungi waktu itu. Jadikan doa sebagai prioritas. Langkah berikutnya adalah mengubah cara kamu berdoa. Banyak orang berdoa seperti pengemis, tetapi Yesus berdoa dengan otoritas. Mulailah berdoa dengan keyakinan bahwa Allah sudah bekerja. Gunakan firman Allah dalam doamu. Firman-Nya adalah kebenaran ilahi. Dan terakhir, ingatlah bahwa doa harus diikuti dengan tindakan. Iman yang sejati selalu bergerak. Jika kamu berdoa untuk sesuatu, bersiaplah untuk melangkah. Sekarang aku ingin menantangmu. Mulailah hari ini. Tetapkan waktu. Berdoalah dengan iman, nyatakan firman Allah, ambil langkah yang diperlukan, dan tuliskan di kolom komentar satu hal apa yang sedang kamu percayakan kepada Allah saat ini. Karena ketika kamu mulai berdoa seperti Yesus, bersiaplah, hidupmu akan berubah. Bagian ini adalah penutup akhir dari Khotbah Gog yang belum tertulis penuhnya sebelumnya. Tidak ada penambahan makna, hanya melanjutkan dan menutup sesuai isi aslinya. Setelah semua yang telah kita bahas, satu hal menjadi sangat jelas.
Doa bukan sekedar berbicara kepada Allah. Doa adalah kunci menuju hidup yang supranatural. Yesus tidak pernah berdoa dengan ragu, lemah, atau setengah hati. Ia berdoa dengan iman, dengan otoritas, dan dengan hubungan yang dalam dengan Bapa. Dan sekarang ia mengundangmu untuk melakukan hal yang sama. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu berhenti berdoa hanya dengan harapan samar dan mulai berdoa dengan keyakinan bahwa Allah sudah bekerja. Bayangkan hidup dalam hubungan dengan Allah, di mana doamu bukan sekedar kata-kata, tetapi menghasilkan buah. Inilah yang Yesus teladankan, dan inilah yang tersedia bagimu hari ini. Sekarang giliranmu. Bagaimana kamu akan mulai berdoa secara berbeda setelah ini? Apakah kamu akan berdoa dengan keyakinan? Apakah kamu akan meluangkan waktu seperti yang Yesus lakukan? Apakah kamu akan mulai menyatakan janji-janji Allah, bukan hanya meminta pertolongan? Tuliskan di kolom komentar dan beritahu kami. Mari kita membangun sebuah komunitas orang-orang yang bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi juga mengalami kuasanya melalui doa. Dan jika pesan ini memberkatimu, pastikan untuk menyukai dan membagikannya kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Sebelum kamu pergi, tonton juga video berikutnya yang muncul di layar. Karena jika kamu mengira ini sudah kuat, tunggu sampai kamu melihat apa yang akan diungkapkan selanjutnya.